Pendengar Lada FM, kembali kita bersama di acara Kita Bicara untuk edisi hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Kami Lada FM bekerja sama dengan Universitas Medan Area UMA menyelenggarakan dialog acara Kita Bicara yang pagi ini akan berbicara tentang perkuliahan selama COVID-19. Dan Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah, SE, Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Kita di studio, Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah, SEMM. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bagi Anda yang interaktif melalui telepon di 061452296 akan mendapatkan bingkisan menarik berupa buku karya Ibu Dr. Hajah Nur Aisyah, SEMM, akan dibagikan kepada Anda yang berinteraksi. Bu Aisyah, Ya. Perkuliahan ini kan memang merupakan sesuatu yang amat penting dalam pendidikan, terutama tentunya perguruan tinggi. Namun dengan adanya COVID-19, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap perguruan tinggi ada kebijakan yang diatur agar perkuliahan ini tetap dilakukan tapi dengan berbagai syarat. Nah, bagaimana Ibu memandang ini? Terima kasih Pak Peter. Ya. Dan salam hormat saya untuk Baik. semua peserta, semua yang mendengar. Kami dari Universitas Medan Area lebih kepada konsep dengan daring dan fisikal. Oh, Sebenarnya yang sekarang itu dilaksanakan karena adanya wabah ini, mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak. Kita lebih terdorong kepada bagaimana kondisi proses belajar mengajar, karena termaktub dalam Tridharma Perguruan Tinggi poin nomor 1 pendidikan. Kemudian kami dari pihak kampus Universitas Medan Area lebih mengasumsikan bahwa terkait dengan hal-hal yang diberikan oleh pemerintah, regulasi PP nomor 21 tahun 2020, kemudian ada Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB, maka kita mengadakan perkuliahan itu dengan daring, tidak lagi dengan fisikal. oh, Nah, perkuliahan ini lebih kepada bagaimana saat yang kita sudah melewati pandemi ya, kita sudah di new normal, bahwa kita berada di kampus atau berada di rumah, kemudian mahasiswa juga berada di rumah. Mereka akan mengadakan satu penyesuaian terhadap apa yang diberikan oleh pihak kampus. Yeah. Baik pembelajaran yang diberikan itu berupa daring dengan WA, baik itu dengan kalau di kampus kita e-learning, kemudian ada Google Classroom, ada Zoom, ada Google Meet, CloudX, Webex dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sebagai acuan bahwa pemerintah memberikan itu untuk WFH. Jadi kita tidak melaksanakan itu secara tutorial fisik ya. Nah, jadi kita mengadakan itu secara daring dalam jaringan. Iya. Nah, itu dia. apa yang ditentukan oleh pemerintah tentunya harus diikuti iya. dan dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kalau enggak bisa kena semprit. Ya, itu begitu. Baik. Sebenarnya di lapangan karena infrastruktur ya dan komputer yang dimiliki oleh para dosen, mahasiswa, itu yang menjadi kendala yang berupa bagaimana speknya. Jadi ada speknya harus Android, nah ya, gitu ya. Betul. Kemudian Kita bisa melihat provider, ya provider yang berbeda ini juga bisa mengganggu situasional daripada daring tersebut. Nah, jadi jaringan yang tidak stabil sehingga karena signalnya tidak bagus, dia berada di satu daerah yang tidak tersentuh signal, itu juga sebagai kendala ya. Kemudian pada mahasiswa dia mereka belum terbiasa, apalagi mahasiswa baru. Nah, kendalanya seperti itu, kita bisa mengadakan sosialisasi, tutorial. Kita ada memakai yang sifatnya video.
Oh, Ya, jadi kita memberikan video tutorial, ada yang langsung live streaming, kemudian dia pola pembelajarannya. Jadi pola dari PBM-nya bagaimana kita sebut dia apakah e-learning tadi, apakah melalui Google Classroom dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa yang sifatnya tetap dia tidak tatap muka, tetap daring, tetapi dia berada menyentuh kepada keinginan daripada proses belajar mengajar itu. Contohnya, ketika kita memberikan tutorial langsung dengan e-learning, itu tidak bertatapan dengan mahasiswa. Bukan tatap muka, tetapi daringnya tidak bertatapan, hanya berupa konteks-konteks daripada materi perkuliahan. Namun, ketika kita memakai Zoom, maka terjadi tatap muka. Sebenarnya tidak tatap muka, tetapi dalam jaringan. Dia kondisi di sana, kita kondisi di sini sebagai dosen, seperti itu. Kemudian mereka lebih kepada kondisi yang kita tidak mengetahui apakah mereka dalam keadaan depresi, stres dan lain sebagainya. Jadi kita kadang-kadang berasumsi, kita buat deh suatu model atau metode yang kira-kira mahasiswa lebih enjoy. Jadi kita tidak langsung materi bla bla bla. Jadi kita membawa mereka kepada bagaimana situasional yang ada saat ini, kemudian kita dekatkan secara persuasif emosional mereka. Nah, itu mungkin jadi ada terobosan-terobosan baru dalam rangka pendekatan antara dosen dengan mahasiswa, karena ini barang baru ya. Barang baru. Sehingga perlu mungkin cara-cara yang lebih fleksibel, sehingga pun mahasiswa merasa enjoy, dan dosen juga enjoy dong, Ibu ya. Enjoy. Jadi beban itu tidak ada di dosen dan tidak ada di mahasiswa. Sama-sama kita melepas itu. Karena apapun ceritanya, kita harus mencapai satu tujuan itu. Betul. Pendidikan dan kecakapan mereka. Jadi tidak hanya dalam bentuk teks. Ya, kemudian kondisi fasilitas itu kita update, kemudian umpan balik daripada proses belajar mengajar Pak Peter. Yang intinya output juga menghasilkan. Semuanya bisa digunakan oleh mahasiswa ya, karena mereka merupakan personil yang kedepannya menjadi pemimpin bangsa ini. Tatap muka sebenarnya tergantung pada SKS, SKS-nya ya. Jadi berapa beban yang ditimbulkan dari mata kuliah tersebut sebegitulah. Namun karena kondisi kita seperti sekarang, kita tidak bisa terpaku terhadap SKS tersebut atau dengan jam tersebut. Misalnya di fisikal, kita 2 SKS itu sekitar 50 kali 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam daring sekarang ini, kita tidak bisa seperti itu. Jadi dalam satu SKS itu 50 menit. Di luar itu supaya mereka tidak boring, kita tetap masih connect dengan mereka. Makanya Uma Peduli ini lebih kepada pusat data dan aplikasi informasi dari Pedai, memberikan kuota internet gratis COVID-19 kepada mahasiswa. Ada 45 GB, kemudian untuk 30 hari itu. Kemudian ada register yang 15 GB plus 5 GB untuk CloudX. Nah, itu dari provider yang kita sebutkan dalam bentuk provider yang tertentu ya, kita tidak sebutkan itu ya. Nah, supaya tidak boring, tutorial itu kan bervariasi. Kemudian kita bisa mengisi kuota tersebut di, kalau Uma sudah menyebutkan kuota.uma.acit.id. Jadi www.kuota.uma.acit. Kemudian mereka harus mendaftarkan nomor handphone yang kira-kira akan diisi kuotanya. Nah, seperti itulah peduli yang disampaikan oleh pihak UMA, sehingga proses belajar mengajar ini tercapai kepada proses yang lebih kepada pertumbuhan penciptaan profesional yang lebih handal di dalam perkuliahan. Jadi memang ujungnya juga adalah bagaimana profesionalisme itu kita terapkan sehingga bisa juga menjangkau hal-hal yang mungkin selama ini karena sekarang pakai teknologi dulunya nggak pernah dilakukan ya. Karena kita juga ada agribisnis yang harus
praktikum, kemudian ada teknik ya. Nah, itu yang berbau ke praktikum itu tetap melaksanakan perkuliahan, tetapi mematuhi protokol kesehatan. Nah, berjarak sekian, kemudian dia memakai masker dan kemudian harus benar-benar dia sehat dalam melaksanakan praktikum tersebut. Nah, itu sebagai acuannya. Jadi dia tidak terpapar virus corona. Ya, begitu. Gitu ya, karena takutnya akan tersebar ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab dari katakanlah universitas untuk melakukan tes barangkali. Sebenarnya itu tentang interaksi masing-masing individu dosennya kepada mahasiswa. Tetapi dari peraturan yang disampaikan oleh pihak perguruan tinggi Universitas Medan Area mengasumsikan bahwa kehadiran. Nah, kehadiran di situ kan biasanya dia akan sebutkan dengan absensi. Nah, absensi itu harus ada 10%. Nah, kemudian ada tugas-tugas lain yang harus disampaikan, apakah berupa tugas makalah dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ketentuan-ketentuan sanksi itu hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar tidak melaksanakan yang 10%, yang 50%. Kemudian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, itu jadi mereka itu diberikan sanksi untuk yang seperti itu. Nah, kemudian kalau interaksi yang diberikan itu berupa tutorial yang berbeda, itu sah-sah saja karena kita kan ada proses itu diberikan kepada masing-masing kebijakan kepada dosennya. Nah, itu jadi sanksi yang lebih lebih fatal tidak terlalu tinggi karena masa-masa Covid ini kan kita tidak bisa membuat mereka semakin depresi tadi, makin stres tadi pada kondisi seperti itu gitu. Jadi kita tidak hanya di misalnya jam 1 ya sampai dengan jam 3 gitu kuliah. Tapi di luar dari jam 3 si dosen tersebut masih mengadakan kontak, interaksi itu gitu. Jadi ada apa, mengapa, bagaimana? Kalau ininya seperti ini bagaimana? Nah, seperti jadi ada pilihan-pilihan sehingga bisa melaksanakan ada absensi itu mungkin dia terlambat, tetapi di tugas dia selesai, kemudian UTS dia ikut, UAS dia nanti ikut, maka sebenarnya sanksi tidak akan diberatkan. Ya, jadi ada fleksibilitas yang diberikan, tapi tetap dalam koridor jalurnya. Oke. Ya, pendengar Light FM, Bu Dr. Haja Nur Aisyah, SEMM, selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama. Kita ada souvenir untuk Ibu dari Ibu Dr. Haja Nur Aisyah. Alhamdulillah. Dapat buku karya beliau. Nanti kapan-kapan. Saya paling suka buku ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Lita. Baik, Pak Peter, terima kasih. Tetap semua perguruan tinggi pasti ada klausal yang membuat peraturan masing-masing. Nah, kemudian tentang kontrak itu tetap ada. Sebenarnya kita kan membuat mahasiswa itu bertumbuh secara profesional. Nah, karena ada wabah ini, kita tidak bisa fisikal tadi, kita harus daring, maka kontrak itu fleksibel dia. Jadi tidak seperti fisikal kita dulu bahwa ini harus begini. Nah, itu tadi karena menekan kembali itu depresi dengan stres itu. Apapun ceritanya, kondisi psikologikal manusia ada batasnya. Jadi harus kita membuat itu dia bertumbuh dari knowledge, dia bertumbuh dari ability, kemudian dia bertumbuh dari target yang akan dicapainya, kemudian dari behavior. Nah, itu mungkin yang bisa saya Kita terima telepon lagi, Bu. Sebenarnya kita ada tetap informasi itu dengan cara dari meeting ya. Jadi ada dulu kita meetingkan, kemudian kita sosialisasikan ke masing-masing dosen, kemudian dosen nanti bisa memberikan kepada mahasiswa. Jadi rantai itu tidak putus. Jadi pihak dari universitas, kemudian ke dosen kepada mahasiswa, dan kemudian mereka juga lebih kepada bagaimana tujuan daripada kurikulum yang kita ciptakan itu tercapai. Karena beban SKS itu seperti yang Pak Adam sampaikan tadi, kalau tidak sampai kepada titik akhir itu kalau dia S1 kan skripsi, kalau dia S2 tesis, kalau dia S3 disertasi. Kita kan di UMA ini sudah ada masing-masing itu gitu. Jadi kalau tidak sampai kepada batas itu,
ya apapun ceritanya dia tidak siapa-siapa, tidak akan merubah daripada pengetahuan pendidikan yang dia peroleh sebelumnya. Nah, itu kan bisa menambah income, menambah marwah dan menambah posisi yang lebih strategis. Nah, itu dia yang bisa disampaikan. Dan memang Pak Adam, kadang-kadang kita harus menghadapi yang namanya dadakan itu kan. Tiba-tiba muncul aturan baru atau kebijakan baru dari kementerian. Kan harus direspons. Bagaimanapun sebagai perguruan tinggi kan tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh kementerian. Nah, bagaimana kalau dadakan, kebijakan itu dadakan, Pak Adam? Kan kadang-kadang buat kita repot ya. Namanya juga kebijakan nasional, daerah harus ikut. Ya, terima kasih Pak Peter. Itu adalah karena kita melihat bahwa mahasiswa itu namanya mahasiswa, tentu dia mempunyai pengetahuan yang berbeda, kan begitu, intelektualnya sudah tinggi gitu kan, walaupun mungkin secara analisis masing-masing mahasiswa berbeda, tetapi kalau ada pendadak segala macam, mereka menyadari bahwa itu bukan dibuat-buat. Dan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu tentu pihak universitas juga mensosialisasikan. Seperti disampaikan, sosialisasikan, bahkan dosen juga disosialisasikan. Bahkan materi-materi diskusinya kadang-kadang terkait ke situ gitu. Jadi dia menyerempet gitu. Dan kita tidak membatasi mahasiswa itu supaya kita membahas hanya kebijakan publiknya, tentu ada pertanyaan di luar materi, semua kita layani. Nah, sehingga apa? Persepsi bisa yang negatif bisa hilang, nah, sehingga mereka memahami. Karena kita yakin intelektual mereka itu tinggi. Nah, sehingga menyadari kondisi yang menyebabkan seperti itu, bukan asal dibuat-buat. Dan sosialisasi jangan berhenti. Kapanpun terjadi, kita tetap, bahkan itu menjadi itu sering Pak, sering. Jangankan dulu itu, apa yang terjadi di lapangan pun dibahas. Dibahas semua. Karena itu kan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang ada, itu pun dibahas. Nah, kita berikan gambaran sesungguhnya kalaupun ada masalah seperti apa yang harus dibuat solusinya. Karena mahasiswa kita itu ada yang bekerja, ada yang murni gitu. Jadi memang kalau yang bekerja ini kalau nanya itu lain dia, lain karena dia aplikasi langsung gitu kan, aplikasi. Sampai saya sangat menarik apa yang disampaikan Bu Lita tadi. Memang Pak, dosen juga sebenarnya mengalami kesulitan karena dia manusia, punya daya yang berubah-berubah. Tapi memang kita selaku pengajar tidak pernah menampakkan kekeluhan itu. Biar mahasiswa itu tetap kapanpun dia ingin diskusi, kita siap. Karena kalau kita bilang capek, nanti kan jadi masalah gitu kan. Jadi kita memang merasakan daring ini juga sulit. Kenapa? Situasi, kadang pakai WA, kadang pindah-pindah dia sesuai dengan kondisinya. Jadi mahasiswa tadi seperti disampaikan Ibu tadi memang dilayani, cuma kita tetap sabar melayani itu dan ikhlas mengerjakan tugas itu. Sabar dan ikhlas gitu ya, demi tercapainya tujuan bersama. Karena bagaimanapun antara dosen dengan mahasiswa itu kan sudah terbentuk semacam hubungan, ya apakah itu hubungan pribadi, hubungan yang atas dasar perkuliahan dan juga emosional itu ya. Di tengah-tengah pandemi ini kan bisa saja bermasalah kan. Orang tua seperti dengan anaknya gitu kan. Karena di rumah itu ada ciri khasnya saya lihat. Kekeluargaannya tinggi. Itu ciri khas antar dosen begitu. Jadi sehingga kita mahasiswa pun kita layani sebaik mungkin. Iya. Dan harapan ke depan kita pasti punya dong Ibu ya. Di tengah pandemi ini kita berharap perkuliahan tetap berjalan dan sukses. Namun di sisi lain kita juga berharap kita semua sehat-sehat. Nah, harapan Ibu ke depan tentunya ini juga menjadi motivasi untuk kita semua agar perkuliahan berjalan, namun kita tidak melupakan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita. Nah, sebagai seorang dosen, harapan untuk mahasiswa tentunya menjadi bagian bekal bagi mereka. Tapi harapan juga untuk masyarakat kan ada. Dalam pengabdian masyarakat kan juga kita ingin share apa-apa. Nah, apa yang bisa Ibu berikan ke kami dan juga ke pendengar kami? Ya, terima kasih Pak Peter. Harapan itu sebenarnya banyak ya, karena kita mempunyai ambisi. Nah, kemudian apalagi kita dihadapkan pada
new normal, kemudian nanti next normal, post normal. Nah, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi itulah yang membuat harapan itu bisa meningkatkah atau stabilkah atau malah menurun. Nah, itu tergantung kepada bagaimana, kalau saya sebutkan seorang ahli Abraham Maslow, dia lebih kepada bagaimana hierarki daripada safe and safety-nya sampai kepada self-actualization-nya. Nah, itu lebih kepada seberapa pantas dan paksa gitu. Paksa itu ini, Pak. P itu pray. Bagaimana kita berdoa, ya, setidaknya sebagai selaku manusia yang mempunyai keimanan. Kemudian A-nya itu attitude, ya, attitude kita seberapa tinggi. Nah, kemudian seberapa tinggi kita mendapat knowledge, ya, pengetahuan itu. Nah, itu terakomodir, ya. Kemudian skill yang diberikan seberapa banyak. Kemudian ada nggak actionnya. Nah, itu tadi di poin Tridharma yang ketiga, itulah pengabdian masyarakat. Nah, masyarakat kami dari Sivitas Akademika di Universitas Medan Area sedang sibuk-sibuknya nih Siblim Tapmas. Jadi masing-masing dosen mengejar ini bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau kami di Pasca Sarjana juga sudah membuat klaster untuk mengadakan penelitian ini dan pengabdian kepada masyarakat di sekitar kampus. Nah, contohnya kita akan merangkul mereka untuk meningkatkan pendapatan daripada keluarga. Istilah bahasa Mandailingnya pinomat, mencukupi dari primernya daripada kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Apa itu? Misalnya sayur, ya, sayur-sayur itu kita akan buatkan di dalam bekas-bekas seperti polybags atau bekas tanaman itu, ya, bekas daripada minyak. Nah, minyak itu kan ada bekasnya yang agak keras, itu tinggal tambah tanah, kita tanam sayur yang sifatnya kita nanti memberikan satu pupuk yang kira-kira membuat lingkungan mereka semakin asri. Jadi melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar agar mereka juga bisa menanam, ya, berkontribusi terhadap kondisi yang sedang kita, karena banyak kan, Pak, PHK, bagaimana pendapatan menurun yang dipotong kalau masa COVID ini kan, Pak, ada juga dipotong pendapatannya. Nah, itu yang membuat kita juga harus berkontribusi di situ. Iya, jadi sebagai akademisi memberikan sesuatu untuk masyarakat sekitar yang pada akhirnya juga masyarakat diberdayakan dan menjadi nilai tambah buat mereka, ya. Benar, Pak. Oke. Dan terima kasih banyak Ibu Dr. Haja Nur Aisyah, SEMM, selaku Wakil Direktur Bidang Kerjasama Universitas Medan Area, sudah juga hadir dan berbicara di acara Kita Bicara Light FM.